Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan perlihatkan ya eh, masalah yang sudah terjadi ya. Walaupun itu bukan daerah kita teman-teman, tapi ya itu juga kena imbasnya juga secara keseluruhan. Kenapa? Karena orang Kolaka itu juga pergi bekerja di sana ya. Dan sekarang masyarakat di sana itu baru dia mau menuntut ya, masalah peraturan ketenaga kerjaan. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, saya akan putar video ini ya. Jadi dia meminta ke Bapak Bupati, Bapak Keri Saiful Konggoasa ya. Nah, kita saksikan bersama-sama teman-teman ya. Kita lihat ya. Nah, coba lihat teman-teman ya. Saya stop dulu ya. Jadi, kalau tidak mulai sekarang kita berjuang, nanti akan seperti ini jadinya. Coba teman-teman terus ya. Nah, sekarang dia sudah masuk di ruangan untuk menerima masyarakat ya, yang bersama dengan salah satu organisasi buruh ya. Dia dengan ketemu dengan Bapak Bupati Keri Saiful Konggoasa ya, untuk mencari solusi ya, bagaimana agar peraturan ketenagakerjaan itu diberlakukan. Kita lihat nanti, jadi ada nanti salah seorang yang meminta ya kepada Bapak Bupati untuk ditindaklanjuti masalah peraturan ketenagakerjaan yang sudah tidak berlaku ya. Coba kita lihat. Perusahaan itu menjalankan perintah undang-undang. Itu sebenarnya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi mereka itu baru meminta sekarang. Kenapa? Karena sudah tidak berlaku peraturan perundang-undangan itu. Iya. Jadi jangan dianggap remeh. Ya. Dan yang bisa mengusahakan agar peraturan itu bisa berlaku adalah buruh, bukan pemerintah ya. Masih banyak di Indonesia. Dan kemudian tentang peraturan perundang-undangan ya, yang sekarang ini kita sampaikan ke dia, kita mau minta komitmennya perusahaan itu. Nah, sampai sekarang kan tidak ada orang kasih ke kita kan. Nah, sudah berapa kali kita datang ke sana. Nanti juga saya akan perlihatkan video-video perjalanan kami ke sana ya. Dan untuk proyek-proyek daerah itu tidak ada peraturan yang berlaku. Mereka kerja cuma pakai sandal jepit. Ya, teman-teman. Nah, kita ini punya kesempatan untuk melaksanakan ini agar buruh itu bisa menikmati. Jangan sampai terjadi seperti di Morosi. Coba lihat ini, saya putar lagi ya. Kalau persoalan namanya ada durang dargis di sini, masih ada semua itu. Jombong, kalau mereka juga korupsi pois katanya. Karena kondisi sekarang setengah mati kasihan. Untuk kita di Konawe masih ada lapangan kerja. Kalau di tempat-tempat lain kacau. Pokoknya sekarang saya harap Bapak Ketua DPR Pak Adi juga biar bagaimana. Nah, coba lihat ini teman-teman ya. Ini ada dia katakan seperti PHK sepihak ya.
surat peringatan SP tidak jelas, hadapi di sana. Jadi mereka itu sulit sekarang untuk bersatu. Ya. Terus PHK secara sepihak. Bagaimana caranya tidak PHK secara sepihak, teman-teman? Kalau tidak ada kontrak kerja, ya. Kontrak kerjanya juga enggak dikontrol sama Disnaker. Semau-maunya perusahaan. Sedikit saja ada pelanggaran langsung main cut saja. Nah, jadi organisasi ini, teman-teman, hal-hal seperti inilah yang harus kita, ya, harus teman-teman itu lihat bahwa dan tidak ada yang bisa memperbaiki itu kalau kita tidak bersatu, tidak melalui satu organisasi. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman lihat ini buktinya ya di Morosi, ya, karena di sana juga nanti di Pomala ini nanti akan masuk itu perusahaan Cina, teman-teman, dan sampai sekarang mereka tidak memberikan tanggapan tentang peraturan yang kami minta supaya mereka berkomitmen. Nah, itu kalian tidak bakalan bisa minta itu komitmen itu kalau sendiri. Nah, jadi tadi ada lagi muncul itu masalah kesenjangan sosial. Jadi masalah orang China itu, teman-teman, ya, saya kembalikan, kita akan lihat. Nah, ini masalah PHK sepihak, ya. Nah, ini sekarang coba kita lihat komentarnya ya. Ya. Lalu terjadinya kesenjangan sosial antara karyawan tenaga kerja asing Cina dan karyawan Indonesia. Itu kesenjangan sosial. Mereka sudah gajinya tinggi, ya. Kemudian mereka fasilitasnya bagus, ya. Tempat tinggalnya dibuatkan ber-AC, dikasih rosban dengan kasur yang empuk. Kalian itu dikasih tinggal di rumah papan, ya. Tinggal di rumah papan, tidak pakai kasur. Nah, itu namanya kesenjangan sosial. Itu. Terus mereka gajinya tinggi. Bayangkan saja Peter sampai 1 juta ke atas. Kita Peternya apa? Berapa digaji di sana? 350, 300. Tapi apa? Tidak dikasih tempat tinggal. Seperti di Labota. Sewa rumah. Bagaimana caranya rakyat Indonesia mau maju ke ekonominya? Kalau pekerja-pekerja Indonesia itu dia cuma habis saja mencari uang, setelah itu habis. Tidak ada untuk keluarganya, untuk bangun rumah, tidak ada. Kenapa? Karena sudah habis di sana, biaya tinggi. Ya, ini ada buktinya ini. Coba lihat. Lalu terjadinya kesenjangan sosial. Perhatikan baik-baik ini ya, di bawahnya Pak Kirisawal Pulkongguasa. Nah, lalu terjadi kesenjangan sosial antara karyawan tenaga kerja asing Cina dan karyawan Indonesia, teman-teman. Jadi kalian itu ya, yang generasi sekarang yang tidak paham dengan itu, mumpung kita ini masih ada, ya, generasi yang memperjuangkan itu. Kalau kalian itu diam saja, tidak peduli, lebih main HP daripada pikirkan itu, nanti di Pomala ini ya, di Kolaka ya, sama dengan di Morosi. Saya kasih tahu, organisasi ini juga tidak bisa juga bergerak kalau kalian juga masa bodoh, tidak mau peduli. Ya, jadi nanti kita akan buat pendaftaran semua ya, daftar semua pekerja buruh proyek, termasuk generasi baru semua ya, biar bukan pekerja proyek, daftar semua di organisasi ini ya, baik yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja ya. Jadi kalau sudah bekerja tulis sudah bekerja, kalau yang belum bekerja tulis belum bekerja, biar kita tahu jabatannya apa ya, pendidikannya apa. Itu saya sudah kasih format itu di WA Group supaya kalian itu lihat ya. Kita lihat dari sekian banyak pekerja di Kabupaten Kolaka, kemudian kita tarik, lihat presentasi keinginannya masyarakat pekerja di Kabupaten Kolaka ini untuk berorganisasi.
berarti rendah, berarti masyarakat di sini itu lebih cenderung untuk membiarkan daerah Kabupaten Kolaka ini menjadi daerah seperti di Morosi atau di Morowali. Ya, jangan sampai nanti itu ya kita ini yang menjalankan organisasi ini sudah mengajak, tapi teman-teman itu ya malah tidak mau. Kalau perlu dukung organisasi ini. Kalau ada kita punya kegiatan ya kita bareng jalan ya, luangkan waktu sedikit ya. Karena organisasi ini tidak selamanya kalian itu bisa jalan terus tiap hari. Makanya kita ini menggunakan sosial media untuk berkomunikasi supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan kita ya. Mungkin kita kerja di perusahaan atau mungkin kita ada kegiatan dengan keluarga atau apa, jadi kita masih bisa komunikasi. Jadi sekarang ini mudah sekali untuk mendukung organisasi ini ya, termasuk ada channelnya, ada video-videonya. Itu dari segi itu teman-teman bisa disalurkan aspirasinya, dukungannya ya. Nanti kedepannya ya, untuk penerimaan tenaga kerja permanen, kalau kita tidak keras sekarang ya, nanti orang asing yang tinggal di sana, tidak usah lah. Kita lihat saja di daerah ya, di daerah kemarin di Laronae itu PLTU, semua pekerja permanennya itu hampir semua itu orang Cina ya. Jadi teman-teman, kalau kita ini pribumi bermasa bodoh ya, maka hancurlah kita ini semua ya. Dan itu bisa kita peroleh kalau kita bersatu. Kalau kita ini tidak bersatu, bermasa bodoh saja, tidak mau tahu, nah ini, maka jangan kalian bermimpi untuk ya bisa menikmati apa yang diharapkan oleh masyarakat pribumi atau rakyat pribumi ya. Karena pasti mereka akan kuasai ya semua potensi-potensi yang termasuk ya mengenai ketenagakerjaan. Kita lanjutkan videonya ya. Jadi teman-teman, dari video itu teman-teman kita bisa lihat bahwa ya apa yang terjadi di daerah Morosi teman-teman ya, ya bakal terjadi di Kabupaten Kolaka ya, kalau kita ini masyarakat tidak bersatu ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman ya, sebenarnya ini sangat mudah kita untuk bersatu teman-teman ya. Mudah sekali kita untuk bersatu ini di Kabupaten Kolaka ya. Pertama, kita sudah punya organisasi ya, organisasi komunitas pekerja proyek ya. Kemudian di sini ada potensi di Kabupaten Kolaka, yaitu nanti akan dibangun pabrik ya. Kemudian persyaratan-persyaratan untuk
bergabung di organisasi itu sangat mudah, teman-teman. Kemudian itu ada formulir yang sudah saya sampaikan di grup itu ya, contohnya. Nah, itu aja teman-teman bisa lihat. Nah, itu nanti yang kita gunakan untuk mendaftar ya. Kenapa? Ya, penting itu teman-teman ya. Pada saat nanti ada permintaan tenaga kerja, ya kita tinggal ajukan saja itu bahwa oh ini orangnya, ini namanya, terus skillnya ini kelihatan di situ semua ya, teman-teman. Jadi saya pikir teman-teman itu sudah lihat bukti-bukti bagaimana di daerah lain itu ya, sampai sekarang menjadi masalah tentang pekerja buruh ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman buruh ya. Mudah-mudahan ini video dari teman tadi ya, yang kita lihat di Morosi itu menjadi perhatian untuk teman-teman ya, agar mau berorganisasi ya, dan mau bergabung di organisasi ini secara resmi tentunya, teman-teman ya. Jadi kita mendaftar ya, kemudian teman-teman baca aturan-aturan organisasi ini, ada anggaran dasarnya ya, teman-teman. Nanti teman-teman lihat seperti apa sih sebenarnya peraturan di organisasi ini. Nanti saya akan upload lagi kembali ya, anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya ya. Kemarin sebenarnya saya sudah upload ya, tapi nanti saya akan upload lagi karena ada anggota-anggota yang baru masuk di grup ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.